Kenapa sih? Kalian kok gelisah begitu? Kenapa? Ada apa? Cerita dong ke Otan. Otan siap sedia untuk membantu kalian. Itu, ada buaya. Jadi itu yang membuat kalian resah dan gelisah. Teman, berang-berang akan mengusir siapapun yang akan mencoba memasuki wilayah mereka, termasuk si buaya ini. Mereka secara berkelompok akan saling membantu untuk mempertahankan wilayahnya. Tuh, si Loli berusaha mengusir si buaya. Tapi gimana ya, badan Lana dan Loli kan gak sebanding dengan buaya itu. Sekali kena gigit atau kena sabetan ekornya, selesai. Itu buaya kok gak pergi-pergi sih? Mengganggu ketenangan Lana dan Loli aja. Buaya juga tergolong reptil yang sabar, teman. Dia akan menunggu mangsanya mendekat dan akan langsung memakannya. Duh, hampir aja si Loli kena. Ayo Lana, cepat bantu Loli. Nah, benar kan? Lihat saja tuh. Sekarang mereka bekerja sama menyerang dari depan dan belakang. Nah, syukurlah akhirnya si buaya pergi juga. Si buaya akhirnya ketakutan dan memilih untuk mundur teratur. Kermaks, keren maksimal. Berang-berang termasuk hewan semi-akuatik, teman. Mereka menyukai sungai yang mengalir dengan banyak tanaman seperti rumput di sekelilingnya dan berpasir. Sobat Otan ini biasa membuat sarang di dalam lubang-lubang yang ada di pinggiran sungai. Sebenarnya ada persamaan antara berang-berang dengan buaya loh teman, yaitu mereka sama-sama monogami, alias setia sama pasangannya sampai mati. Cie, semoga langgeng ya. Duh, kenapa lagi sih Lana Loli? Santuy dong, santuy. Lah, baru juga diomongin, udah muncul aja. Sepertinya hidup kalian kok gak pernah tenang gitu loh. Ada aja masalahnya. Sekarang ular piton yang mengincar kalian. Weleh. Si piton langsung membentuk huruf S, yang artinya sudah ancang-ancang siap menyerang. Untung Lana dan Loli kompak dan sigap. Selain aktif, otter juga mampu bergerak cepat menghindari mara bahaya. Serangan si piton sangat cepat, teman. Si Loli sempat kena strike si ular ini. Kamu gak apa-apa kan, Loli? Bukan Lana dan Loli namanya kalau gak banyak akal. Mereka berdua punya banyak cara untuk melawan si piton. Dengan strategi bergerak mengelilingi piton, seakan si piton ini merasa seperti dikepung oleh puluhan berang-berang. Widih, cerdas sekali kamu, Lana Loli. Cakep. Si Loli pun tak tanggung-tanggung melakukan perlawanan. Beberapa kali ia mampu menggigit si ular piton. Berang-berang mempunyai gigi yang tajam juga loh. Dengan mengandalkan kekuatan giginya, Loli akan terus berusaha menggigit lawannya sampai menyerah. Hore! Akhirnya piton berhasil dikalahkan dan kabur ke pohon. Sudah, jangan dikejar lagi Loli. Si ular udah nyerah kok. Gigitan Loli memang tidak tanggung-tanggung. Duh, semoga kamu gak apa-apa ya, Ton. Dan semoga lekas sembuh ya. Ternyata
Di balik mukanya yang lucu, imut dengan kumis tipis ini, tersimpan jiwa yang gagah dan pemberani, teman. Terbukti, Lana Loli mampu melawan predator kuat dan handal seperti buaya dan ular piton. Cakep! Otter secara alami bersifat diurnal, alias sangat aktif dan sangat ingin tahu. Ia gemar banget makan ikan, teman. Penciumannya sangat tajam. Jadi mampu mencium bau ikan meski berada di kolam. Nggak pakai aba-aba, ia langsung menceburkan dirinya ke kolam dan langsung memburu sang ikan. Pergerakan ikan lele pun kalah dengan kecepatan renangnya. Sabar ya, Le. Kamu jadi santapan si Momo. Wih, si Tegunya gercep alias gerak cepet banget. Langsung mendekat ke piring dan hop. 1-0 skor buat Tegu. Eits, si Safmon rupanya baru mulai panas nih. Kirain kamu tadi gak selera makan, Sob. Diem aja, taunya cuma jaim toh. Weh, si Safmon langsung ngebut makannya. 3, 4, weh, ini kelima. Hup, langsung ditelan bulat-bulat masuk perut deh. Pelan-pelan, Sob, makannya. Sementara Safmonnya lahap makan, si Tegu malah santuy di piring gitu. Ayo, Sob, itu loh, sainganmu sudah mau habis makan semua. Walah, Savannah monitornya sekarang pindah piring, teman. Jatahnya si Tegu mau dimakan juga. Udah deh kalau begini. Jelas mukbang ini dimenangkan telak oleh si Savannah monitor, teman. Awas, Sob, piringnya jangan dimakan juga ya. Masih soal makanan. Teman di rumah tahu kan kalau mereka ini karnivora alias pemakan daging? Nih ya, Otan buktikan. Sekarang waktunya memberi makan mereka dengan tikus ini, teman. Dan nggak pakai waktu lama, Savannah monitornya langsung melahap bulat-bulat tikus sebesar itu. Giginya memang dirancang untuk mencengkeram mangsa, namun tidak untuk mengunyah seperti kita ketika makan. Metabolisme tubuhnya mampu melumat dan mencerna habis daging yang dia makan, termasuk tulang dan bulunya. Sekarang gilirannya si Tegu. Tuh kan, doyan juga. Langsung disergap dan ditelan bulat-bulat. Eits, kadal Tegunya jangan diremehin. Meskipun sebagai hewan peliharaan yang jinak, si Tegu masih memiliki naluri buas ketika lapar, teman. Kalau sudah mencium adanya bau makanan, Tegu akan mencari. Wah, dia loncat, teman. Waduh, hampir saja. Baru juga diomongin kebuasannya. Otan gak nyangka dia bisa loncat segitunya mengejar kemana tikusnya berada. Untung aja bukan tangan yang digigit. Sebagai pemangsa ulung, mereka terbiasa memburu apapun yang bisa mereka temukan di alam liar, teman. Saat berburu, lidahnya mampu menangkap partikel aroma di udara dan menemukan di mana mangsanya berada. Tuh, makanya kalau lagi melet-melet gitu, dia bukan lagi ngeledekin, tapi lagi membaca situasi. Oh iya, ngomong-ngomong soal nafsu makan, baik Savannah monitor maupun kadal Tegu mampu menelan hingga 5 ekor tikus seukuran ini, teman. Rakus juga kamu ya, Sob. Nah,
Namun, dikarenakan sistem pencernaan mereka yang sangat lambat, hati-hati, jangan memberi mereka makan terlalu banyak ya. Apalagi tidak dibarengi dengan berjemur sinar matahari yang cukup. Salah-salah, mereka malah bisa mati karena kebanyakan makan. Teman di rumah sudah kenal sama sobat-sobat Otan ini belum? Mereka serupa tapi tak sama teman. Savannah monitor asalnya dari Afrika teman, sedangkan kadal tegu asalnya dari Amerika Selatan. Keduanya adalah hewan peliharaan teman, jadi mereka tidak akan ditemukan di habitat liar di Indonesia. Savannah monitor punya nama ilmiah Varanus exanthematicus karena berasal dari keluarga Varanidae. Sedangkan kadal tegu bernama ilmiah Salvator Merianae, berasal dari keluarga Theidae. Habitat asli keduanya di tempat panas dan kering, seperti padang savana ataupun hutan tropis. Sebagai hewan diurnal yang membutuhkan banyak panas matahari, keduanya perlu berjemur untuk membantu pencernaannya. Tuh, habis kenyang makan, mereka langsung santai kayak di pantai. Kabarnya, di beberapa tempat wisata, terdapat sobat-sobat Otan yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti sobat Otan si burung hantu ini misalnya. Mungkin teman-teman di rumah sering menemukan ada atraksi wisata seperti ini. Burung hantu dijadikan objek pelengkap untuk berfoto. Tapi tahu nggak, di balik semua itu, sebenarnya sobat Otan ini cukup tersiksa. Menurut beberapa ahli, hal seperti ini lama-kelamaan bisa membuat kerusakan permanen pada penglihatan burung hantu loh. Kasihan kalian sob. Sudah teman-teman, bantu Otan hentikan semua ini. Salah satu jenis yang sering terlihat jadi sarana berfoto di tempat wisata adalah jenis burung hantu ini. Ia dikenal dengan nama Bubos sumatranus. Ada juga yang menyebutnya Barred Eagle Owl. Dan dalam bahasa setempat sini, ia kerap disebut beluk jampuk. Si beluk jampuk termasuk hewan nokturnal alias hidup di malam hari. Perhatikan deh warna pupil matanya yang coklat kehitaman. Warna gelap ini mendominasi keseluruhan warna mata burung beluk jampuk ini. Biasanya inilah salah satu ciri dari hewan yang nokturnal. Sebagian ahli juga menggolongkan mereka ke dalam hewan krepuskular. Krepuskular ialah golongan hewan yang aktif hidup di waktu peralihan matahari, yakni pagi hari dari gelap menuju terang atau sore hari dari terang menuju gelap. Makanya ketika di siang hari, burung beluk jampuk lebih suka berdiam di dalam lubang pohon atau bertengger di dahan yang teduh seperti ini. Mau kemana? Apa? Kamu baru saja menyergap mangsamu, sob. Cepat kilat banget gerakmu. Otan aja gak sadar kalau ada kehadiran anak ayam yang imut ini. Rupanya, walaupun di pagi hari, si beluk tetap bisa berburu mangsa. Di mana ada kesempatan, jarang ia lewatkan. Dan kebetulan, si anak ayam tepat ada di dekat si beluk. Kasihan, si anak ayam tampaknya terpisah dari induknya. Otan gak bisa bantu kamu, sobat kecil. Sekarang kamu sudah dalam sergapan si burung beluk jampuk ini. Serangan si beluk memang cukup mematikan. Cakarnya yang tajam dan kuat langsung merobek dan melumpuhkan gerak mangsanya. Dan perhatikan, si beluk meregangkan sayapnya saat makan. Perilaku seperti ini dinamakan mandling, alias jurus menyelimuti. Seperti juga burung elang yang kerap melakukan ini, si beluk melakukan ini agar ia tersamar dengan warna tanah dan juga bermaksud menutupi makanannya agar tak dilihat atau diambil hewan pemangsa lain. Dengan begini, ia bisa menyantap makan lebih tenang. Ya, kembali lagi ke soal penglihatannya. Burung hantu adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Nah, di siang hari, kemampuan si beluk melihat mangsanya tidak begitu maksimal.
Makanya, meskipun sasarannya tepat, tapi terkamarnya meleset. Kak Oyen akan membuat bunyi dari arah belakang si burung hantu. Nanti kita lihat bagaimana reaksi si burung hantu. Apakah ia mampu menengok ke belakang hingga lebih dari 270 derajat? Nah, si Beluk mulai bereaksi terhadap bunyi yang dihasilkan Kak Oyen. Bunyinya cukup mengganggu kan? Kalau Otan sih, suara bunyi gelas begini jadi malah ingat tukang es cendol yang sering lewat depan rumah. Enak nih siang-siang gini. Balik lagi ke laptop. Maksud Otan ke si burung hantu. Tuh kan, si Beluk mampu menengokkan kepalanya sampai ke belakang badannya. Jadi seolah-olah bagian ekor burung hantu menjadi bagian depannya. Kalau dilihat dari sisi depan badannya, wajah si burung hantu malah tak tampak. Hanya kelihatan punggung kepalanya saja. Weleh. Hebat kan sobat Otan ini? Ngomong-ngomong kamu gak pegel tuh begitu? Nanti malah kesleo gara-gara kelamaan nengok ke belakang gitu. Kok kayak ada yang aneh ya di sini? Iya ya, kayaknya ada yang ngeliatin. Tapi apa ya? Hantu? Mungkin? Masa sih kak? Kania jangan takut-takutin Otan sama Kak Resi dong. Wah, Resi ada burung hantu. Kenapa? Bukan apa baik nih. Emang kenapa? Ya ampun, itu masih Burhan. Hei, kalian kenapa langsung ngibrit sih? Sobat Otan yang ini bukan pertanda bawa sial kok. Aduh, kasihan banget sih si Burhan. Keren dan kece begini malah dibilang pembawa sial. Bahkan jadi tanda kematian. Padahal si Burhan alias burung hantu yang berasal dari Sumatera ini justru dipercaya membawa hal-hal baik loh, seperti membawa keberuntungan. Otan bantu aminin deh. Wah, pertanda darurat nih teman. Kira-kira ada kebakaran di mana ya? Paman, Otan siap sedia untuk membantu tim pemadam kebakaran kok. Lapor, selang sudah siap terpasang. Air juga siap ditembakkan untuk melumpuhkan si jago merah. Loh. Tapi di mana sumber apinya ya, Paman? Gak mungkin dong airnya cuma buat siram tanaman. Teman di rumah ada yang lihat di mana apinya? Apa? Kalian melihat bubo? Kali ini, tim pemadam kebakaran Kota Pare memang tidak bertugas memadamkan api. Tapi mereka sedang membantu Otan dan tim untuk membuat simulasi hujan. Gimana? Seru banget ya proses dibalik membuat sebuah uji coba? Cakep! Dan si Bobo yang sedang bertengger di sana akan terbang melewati hujan buatan ini. Gak pakai lama, langsung aja kita cekidot. Ya, semua standby ya. Air sudah menyala. Bobo juga sudah bersiap. Yuk Paman, coba lepaskan sobat Otan. Wush! Dengan gagah si Bobo terbang melewati. Kabur lor. Waduh, maaf ya penonton, artisnya kabur. Ayo kejar. Teman, apa yang kalian saksikan di layar TV memang real terjadi pada tim liputan. Segala upaya dan cara dilakukan untuk menangkap Bobo yang terbang ke sana kemari. Ternyata di balik layar syuting Otan penuh drama ya demi membuat konten yang bagus untuk kalian. Syukurlah, setelah lebih dari 2 jam, akhirnya Bobo berhasil ditangkap.